Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FH, channel yang mantap Yahud, yang inspiratif dan yang penuh pencerahan. Bertemu lagi bersama saya Firman Hussein. Semoga Sobat FH di mana saja dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, ceria, kompak, rukun damai, berlimpah karunia yang penuh keberkahan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu sukses dalam beraktivitas, penuh semangat yang membara dalam perjuangan kehidupan ini. Sobat FH yang sudah men-subscribe, like, komen, kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan, kebajikan untuk kita semua. Bagi yang baru menemukan FH Channel, ayo di subscribe, like, komen, baik itu masukan, saran maupun kritikan yang intinya membangun, yang lebih mendorong kemajuan FH Channel ke depannya lebih baik lagi untuk kita semua. Baiklah FH Channel, kenapa saya pakai ini? Karena kali ini saya akan membahas, merefleksi, menengok kembali sejarah perjalanan bangsa ini terlahirkan, dimerdekakan, yang puncaknya 17 Agustus 1945, sampai kita refleksi setelah kita merdeka, apakah sudah tercapai, sudah terwujud cita-cita para pejuang kita yang mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa pun mereka korbankan untuk anak keturunannya di masa mendatang seperti kita memperoleh kemerdekaan yang sejati, yang mandiri, yang maju, yang unggul, sama dengan bangsa-bangsa lain, menjadi sejahtera. Ayo kita sama-sama langsung membahasnya. Saya akan membahasnya dibagi 3 sesi, yaitu yang pertama, sebelum pra penjajahan Belanda, zaman penjajahan Belanda, dan selanjutnya meraih kemerdekaan, puncaknya 17 Agustus 1945, dan setelah kemerdekaan, insya Allah menambah literasi wawasan kita dalam mengenal bangsa kita, perjuangan bangsa kita, untuk kita ambil nilai-nilai perjuangan, semangat pengorbanan para pendahulu-pendahulu kita yang mencurahkan segenap segala potensi, baik itu harta, benda, nyawa pun diberikan oleh para pejuang kita demi merdekanya bangsa kita dari kukungan penjajahan yang mencekam bangsa kita tercinta ini. Baiklah Sobat FH yang berbahagia, sebelum penjajahan Belanda, jauh dari abad sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi hingga abad ke-6. Nah, dari kita awalnya beragama Hindu, Buddha ya di Indonesia, di Nusantara, belum ada Indonesia, maka Islam perlahan masuk menyebar ke seluruh Nusantara, terutama di Indonesia yang tadinya Hindu, Buddha itu menjadi mayoritas, menjadi masyarakat Islam. Kerajaan Islam pun mulai terbangun, didirikan, seperti Demak, Mataram, dan di luar Jawa lainnya, Kerajaan Goa, sampai di Papua, semua. Yang tadinya itu Islam itu dari Papua
sampai Aceh itu semuanya Islam, NTT, Maluku, semuanya Islam, beragam Islam. Dari awal mereka beragama kepercayaan Hindu, Buddha dan lain sebagainya yang sangat majemuk kepercayaan Indonesia, maka terislamkanlah Nusantara. Belum ada Kristen. Nanti Kristen itu datang atau ada di Indonesia adanya penjajahan Belanda. Karena Belanda itu menjajah membawa agama Kristen. Ini nanti kita akan kupas, kita akan buka wawasan kita tentang Nusantara, tentang Indonesia tercinta. Islam berkembang di Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam pun berdiri. Tokoh-tokoh Islam pun bermunculan yang dilahirkan dari rahimnya Islam. Yang dimulai itu dengan wali-wali ya yang berdakwah di Nusantara sebelum Indonesia ada. Sunan Kediri yang kita kenal, Wali Sembilan. Itu semuanya para keturunan Rasulullah SAW, kecuali Sunan Kalijaga, Raden Syahid, cuman satu yang bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Maka tersebarlah Islam di Nusantara Raya. Maka Portugis menjajah Filipina, Thailand. Maka mulai karena Portugis, Inggris, Belanda itu menjajah, itu membawa agama. Selain mereka merampas harta kekayaan jajahannya, mereka juga menyebarkan agama Kristen, yang Katolik, yang Protestan. Sobat FH, dari perjalanan inilah kita akan mengetahui hal-hal yang memang yang tadinya tidak kita ketahui. Maka Portugis datang di Indonesia, di Batavia, Jayakarta tadinya, ya, itu Portugis dapat diusir penjajahan Portugis. Maka itu sebelum ada Belanda. Nanti setelah Portugis diusir oleh para pejuang Islam di Indonesia, di Nusantara ini, maka nanti di akhir abad ke-16 nanti Belanda datang menjajah setelah Portugis. Sebelum Belanda, kita akan bahas dulu Portugis datang, tadinya beragama Muslim, maka di Filipina mayoritas sekarang beragama Kristen. Hanya di Mindanao yang masih Islam mempertahankan karena lebih dekat ke Indonesia. Thailand pun sama, ya. Itu perjalanan sejarah penjajahan dan penyebaran agama setelah Islam itu tersebar di Nusantara. Maka agama Kristen lah yang para penjajah membawa agama di Nusantara Raya ini. Maka Belanda pun selain menjajah, mereka menyebarkan agama Kristen di Indonesia yang tadinya Nusantara sebelum ada Indonesia. Kita lihat wilayah-wilayah yang tadinya Islam dikristenisasi. Kita lihat dari Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, ya, Ambon,
terus Manado, Sulawesi Tengah, sampai di Sumatera Utara. Itu pos-pos Belanda dalam gigih menyebarkan agama Kristen. Bukannya di negara itu, bukannya di wilayah itu saja Belanda tuh menancapkan, menyebarkan agama Kristen di balik penjajahannya, tapi di seluruh Nusantara, sekarang pun Indonesia, di seluruh Indonesia pada saat itu. Tapi hanya sedikit wilayah-wilayah yang bisa dikristenisasikan oleh penjajah Belanda. Yang sekarang mayoritas itulah yang wilayah-wilayah yang terluar, yang terpinggir dari pusat kerajaan Islam saat itu. Wilayah-wilayah itulah yang dapat dikristenisasikan oleh Belanda. Yang tadi saya sebutkan. Maka Belanda datang. Belanda itu kalau dibandingkan dengan Indonesia, itu jauh kemana-mana wilayahnya, wilayah negaranya dengan Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa menjajah? Apakah Belanda di Indonesia itu sangat banyak menurunkan pasukan sehingga kita tidak mampu? Bukan. Mereka sedikit, tapi dengan tadi mereka memberikan umpan-umpan yang berupa materi sehingga bangsa kita lumer menjadi antek-anteknya, pembantu-pembantunya dalam menjajah Indonesia. Tadi penyebaran agama yang Belanda bawa itulah sebagai tanda petik antek-anteknya, membantunya dalam menjajah Indonesia di Nusantara ini sebelum ada Indonesia, terutama di Indonesia. Belanda itu sangat sedikit, tapi mereka berhasil membuat jaringan dari bangsa Indonesia sendiri menjadi antek-anteknya, membantu penjajah Belanda dalam menguatkan penjajahannya di Indonesia. Itu sama-sama diketahui, dicatat oleh sejarawan. Dan itu fakta sejarah yang telah terukir di Nusantara ini. Ada kita sebut Demang, Tuan Bek, maupun di daerah pun lainnya. Itu semua jaringan kekuasaan yang dibangun oleh Belanda dari bawah sampai tingkat atas, itu yang diisi oleh orang-orang Indonesia. Itulah jaringan antek-antek yang dibangun oleh penjajah Belanda, sehingga kita menjadi bangsa yang ini tidak berdaya. Kenapa saya sebut tidak berdaya? Karena selama 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, kita baru bisa melepaskan diri dari penjajahan Belanda yang puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sobat FH yang berbahagia, bukannya tidak ada perjuangan selama 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Bukannya bangsa kita tidak ada perjuangan. Karena tadi politik belah bambunya kita diacak-acak. Ibarat bolu itu dipecah-pecah sehingga kekuatan kita rapuh. Dari Sabang sampai Merauke itu dipecah-pecah tadi dengan antek-anteknya Belanda.
kekuatan-kekuatan pejuang-pejuang yang ada di wilayah-wilayah, dari yang terkecil sampai wilayah yang terluas pun tingkatannya itu dipres habis oleh antek-antek Belanda yang disokong dana besar-besaran oleh Belanda. Tukang-tukang pukul pun, jawara-jawara pun, itu hanya sedikit yang memiliki jiwa patriotisme, membela tanah airnya, membela kejaliman yang dilakukan oleh para penjajah dan antek-anteknya. Tapi kebanyakan mereka yang memiliki ilmu kekuasaan, yang mempunyai kekuatan bela dirinya saat itu semuanya lemah. Lebih mementingkan menuruti hawa nafsunya, disogok, mudah dilumerkan dengan materi, dipomong mereka, dimanjakan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, sehingga mereka lebih asik mementingkan dirinya, koleganya, keluarganya, kelompoknya, menjadi antek Belanda karena mereka menikmati kenikmatan yang diberikan oleh penjajah. Contohnya di Betawi sini, bukannya tidak ada jagoan-jagoan atau jawara-jawara atau yang memiliki keahlian di bidang kekuatan, sangat banyak, tapi hanya sedikit yang membela rakyat tertindas, hanya sedikit yang memiliki jiwa kesatria, yang tidak lumer dengan apapun yang disajikan oleh para penjajah. Mereka lebih memilih membela rakyat, membela ketindasan rakyat, membela untuk membebaskan rakyat dari ketindasan, dari kejaliman, dari sewenang-wenangan para antek-antek penjajah di negerinya. Demang-demang dan tuan-tuan pukulnya itu merajalela, mencengkram sampai di wilayah terkecil pun. Itu dikuasai jaringan antek-antek penjajah. Contohnya di Betawi, si Pitung, si Jiih dan teman-temannya hanya sedikit yang berjuang untuk kepentingan rakyat. Karena tanda petik hanya orang yang disinari dengan cahaya robbani, itulah orang yang memang berpegang teguh, yang memiliki jiwa patriot, lebih memilih melaksanakan kebenaran, menegakkan keadilan, berjuang demi bangsanya yang tercinta, yang mereka tidak rela melihat rakyat jelata tertindas, teraniaya oleh Belanda, oleh penjajah dan antek-anteknya bangsa kita sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa Belanda itu bukannya banyak di Indonesia, mereka sedikit, tapi yang membuat Belanda itu kuat menjajah Indonesia sampai 350 tahun karena bangsa kitanya sendiri yang menjadi antek-anteknya, yang lumer dengan duniawi, dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Belanda, yang dijanjikan oleh Belanda. Mereka dipomong, dimanjakan dengan materi berlimpah, sehingga mereka lebih memilih membantu penjajah ketimbang mereka membebaskan bangsanya, rakyatnya, sesama bangsa Indonesia terjajah.
Itulah kenyataan bahwa bangsa kita sendirilah yang menjajah Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Tadi Belanda hanya sedikit menjajah ke Indonesia, tapi justru orang-orang Indonesia sendirilah yang lebih memilih menjadi antek-antek Belanda, sehingga Belanda menjadi kuat menjajah di negeri kita tercinta sampai 350 tahun lamanya. Itu fakta sejarah. Di akhir-akhir penjajahan Belanda, kita sama-sama ketahui adanya organisasi kepemudaan. Di Jawa kita lihat adanya Budi Utomo. Apakah mereka membangun kekuatan organisasi kepemudaan itu untuk kemerdekaan bangsa kita? Tidak. Mereka di fakta sejarah berafiliasi dengan penjajah Belanda itu sendiri. Mereka pun dipomong, dimanjakan dengan materi. Dan di dalam organisasi tersebut hanya bangsawan dari Jawa lah yang boleh masuk ke dalam organisasi tersebut. Darah biru yang mereka bilang, bangsawan. Itulah kejahiliahan pandangan pemuda-pemuda saat itu. Karena organisasi semacam itu adalah organisasi yang diterangi dengan kegelapan. Hanya hawa nafsu yang meneranginya. Catatan sejarah, mereka pun bekerja sama dengan perkumpulan pemuda Yahudi. Mereka sempat membuat, kalau kita seminar di Jakarta, itulah fakta sejarah. Budi Utomo itu adalah organisasi kepemudaan yang hanya diisi oleh bangsawan dari Jawa, bukan untuk memperjuangkan bangsa ini, tapi mereka adalah underbow, antek-anteknya Belanda. Mungkin itu refleksi kita di dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga mencerahkan, membuka pola pikir, membuka mata, membuka telinga, membuka pikir, membuka hati agar kita bisa menyadari akan apa kekurangan dan akan apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Tidak pandang bulu siapapun dia, atas bawah, semuanya kita harus menyadari. Yuk kita bersama-sama menyingsingkan lengan baju, kita bersama bergandengan untuk memajukan Indonesia. Sebelum terlambat, kita harus menyadarinya. Sebelum saya tutup, yuk kita nyanyikan lagu perjuangan untuk menyemarakan kemerdekaan bangsa kita tercinta. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Yo ayo ayo ayo, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, menuju bahagia, bahagia. Itulah tujuan kita, Indonesia merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Demikian Sobat FH apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!